Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Sabita Widya Kirana, saya masih kelas 12 di SMA Negeri 2 Purwokerto. Oke, jadi sejujurnya senang banget bisa dapat kesempatan ini. Di sini saya ingin menyampaikan keluhan saya. Jadi pada awal kemerdekaan hingga tahun 80-an, seperti kita ketahui banyak sekali praktek KKN. Teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu pasti sudah tahu kan, yaitu korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Sejujurnya keluarga saya dan puluhan warga di sekitar menjadi korban praktek KKN tersebut. Bahkan sampai detik ini kakek saya masih memperjuangkan hak-haknya yang dirampas. Pelakunya dulu berdalih bahwa hak yang diambil akan digunakan oleh pemerintah. Tetapi setelah ada pelebaran jalan di tempat tanah tersebut, itu dirampas, malah justru atas nama perorangan. Jadi tadinya itu atas nama pemerintah ngomongnya, tapi ternyata saat terjadi masalah justru menjadi atas nama perorangan. Pertanyaan saya untuk Bapak Anies adalah, Bapak, saya yakin keluarga dan warga desa, buktinya Bapak terpilih menjadi presiden, apa yang akan Bapak lakukan untuk menangani masalah tersebut? Karena jika masalah tersebut dibiarkan, nantinya akan menjadi dendam turun-temurun bagi korban-korbannya. Dan rata-rata korbannya adalah orang-orang yang tidak mampu. Jadi saya ingin mendengar jawaban Bapak terkait hal tersebut. Karena di balik itu semua juga banyak sekali orang-orang yang berkepentingan memiliki kekuasaan yang pastinya tidak mudah untuk dilawan oleh orang-orang yang tidak mampu, begitu. Ya, sudah itu saja Kak. Menarik banget ya, ini tadi masih SMA. Oke, masih SMA udah datang ke sini udah mau bahas tentang isu politik ya, tentang praktik KKN ya. Oke, mungkin itu nanti dicatat dulu sama tim Ubah Bareng ya. Keresahan dari Mbak siapa tadi? Mbak Sabita. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, terima kasih ya Mbak Sabita. Nah, ternyata nggak satu dong, kita masih kasih kesempatan untuk teman-teman lain nih yang punya keresahan atau pengen cerita nih tentang kota Purwokerto yang di dalamnya tuh kira-kira ada masalah yang perlu diperbaiki tuh seperti apa gitu. Atau mungkin kayak, aduh kayaknya visi misinya Bang Anies nih kurang ini loh, dikasih loh gitu. Oke, sekali lagi ya, setelah aku aba-aba siji, langsung acung sing dhuwur banget ya, oke? Oke, siji. Aduh nih ya. Oke mas yang belakang, yang pakai baju hitam. Maju ke sini, kasih tepuk tangannya dulu. Oke. Silakan mas, ke sini. Ya, langsung diceritakan aja ya, sambil berkenalan juga tentunya. Baik, selamat malam semuanya. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Nugraha, saya dari Pangandaran. Kebetulan saya sebagai mahasiswa aktif semester 2 di UIN SAISU. Dan saya juga mondok di Pondok Pesantren Manbaul Husna. Keluh kesah saya adalah, saya mengambil pengalaman dari keluh kesah dari orang tua saya bahwa setiap saya meminta uang jajan, jadi orang tua saya selalu berkeluh bahwa sekarang tuh di pasar tuh lagi susah. Jadi kayak mereka yang berjualan di pasar itu dikalahkan dengan ekonomi digital melalui pemasaran online. Contoh besarnya seperti di Tanah Abang, mereka banyak kios-kios yang tutup karena mereka tuh kalah sama pemasaran online. Jadi orang tua saya juga sama dengan kasus tersebut bahwa orang tua saya itu ekonominya hancur karena dikalahkan oleh mereka yang memasarkan ekonomi melalui online. Jadi setiap saya meminta uang UKT agak susah. Jadi pertanyaan saya bagaimana, dan juga orang tua saya itu tidak tahu online. Jadi orang tua saya itu sudah umur di 60 ke atas. Jadi kalau mau bersaing melalui online itu sudah susah. Jadi pertanyaannya, pertanyaan buat Pak Anies, bagaimana Pak Anies sebagai calon wakil presiden yang mudah-mudahan besok dilantik sebagai presiden Indonesia,
bagaimana mengatasi ekonomi tersebut sehingga ekonomi tersebut itu berjalan dengan seksama. Jadi ekonomi yang di pasar juga berjalan dengan lancar, yang mulai online juga berjalan dengan lancar. Terima kasih. Sedikit kata-kata buat Pak Anies ya. Selamat datang buat Pak Anies, mudah-mudahan sekarang Pak Anies datang dan besok datang lagi ke Purwokerto sudah sebagai Presiden Republik Indonesia. Bunyi nih gimana nih? Oke. Oke, tadi dari mas-mas mahasiswa ya. Mahasiswa udah, pelajar udah. Nah, selanjutnya nih mungkin aku mau kasih satu kesempatan lagi kali ya. Kepriwe gelemok. Setelah aba-aba, siji. Oke, ibu-ibu yang paling belakang itu ya pakai kerudung biru. Maju. Kasih tepuk tangannya dulu. Tolong dikasih jalan ya teman-teman. Bisa ya. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Herli Nur Fitriani dari Banyumas. Saya usia 32 tahun, ibu dari 2 anak. Keresahan saya saat ini usia 32 tahun ketika mendaftar haji, antrinya harus 30 tahun. Jadi ketika saya harus berangkat berarti usia 62 tahun. Saya harap ketika Pak Anies menjadi presiden kelak bisa memajukan atau menambah kuota haji agar menunggu tidak terlalu lama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ternyata tadi permasalahan seputar haji ya emang berkali-kali juga sempat dibahas. Nah selanjutnya nih, masih mau ada yang mungkin menyampaikan keresahannya lagi? Masih enggak? Oke, aku kasih kesempatan lagi nih ya. Setelah hitungan siji. Mana ya? Aduh, banyak banget nih, banyak banget. Mana ya? Sekali lagi coba yang paling tinggi lah. Siji, turun dulu. Santai ya, santai batir. Siji, bentar Wak, udah naik aja. Bentar, siji. Mana ya? Itu, mas yang pakai kaos hitam. Maju. Kasih tepuk tangan dulu. Ini masnya paling semangat nih, tadi sampai berdiri loh. Silakan Mas. Numpang. Ya, bismillah. Ya, ini pertanyaan untuk Abah. Apa langkah dan strategi Abah dalam pengendalian tembakau di Indonesia? Dan apakah perlu Indonesia itu menaikkan pita cukai rokok? Karena pita cukai rokok itu bisa menaikkan devisa negara. Dan apa langkah Abah untuk merevisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 yang disahkan oleh Bapak Presiden kita Joko Widodo, khususnya dalam pasal zat adiktif, di situ dikurangi pasal-pasal yang melemahkan tentang zat adiktif. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau
apakah di bawah kepemimpinan Abah ini, Abah bisa menjamin bahwa Indonesia itu sesuai yang kita harapkan. Indonesia itu bisa sejahtera dan makmur sesuai yang kita harapkan. Apakah di bawah kepemimpinan Abah ini, Abah bisa menjamin bahwa Indonesia itu bisa di luar tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Maksudnya di luar prediksi kita bahwa Indonesia itu sama saja seperti 10 tahun terakhir ini di bawah kepemimpinan yang sangat ya begitulah. Itu saja, terima kasih. Begitulah ya, gitulah ya. Oke. Selanjutnya nih, kayaknya masih pada pengen nanya lagi ya. Atau masih, coba dong aku pengen dengar keresahan yang kayak misal di Purwokerto loh. Kayak aduh Purwokerto Deneng kayak banget ya. Ya mungkin nanti kan bisa disampaikan ya ke Pak Anies secara langsung gitu. Kayak di Purwokerto nih Pak, tempatnya kayak gie, kurang kie, apa harus ditambahin apa gitu loh. Ya, coba aku pengen dengar yang kayak gitu. Ada nggak? Ada nggak? Ada ya? Oke, aku hitung ya. Siji. Mana ya? Mana ya? Mana ya? Sekali lagi deh, sekali lagi. Coba yang semangat dong. Aduh, jangan dimarahin lah. Aku juga bingung. Ini banyak banget, Wok. Biar rata gitu loh, dapat semua, maju semua. Coba ya, sekali lagi ya. Siji. Mana ya? Mana ya? Aduh dimarahin nih. Ada Mbak maju. Coba, tapi harus bahas seputar Purwokerto ya. Harus yang ini, aduh. Silakan Mbak, maju ke depan Mbak. Coba ya ceritakan ya, ini dari Mbak siapa? Mbak Rahma. Tadi nggak lihat saya, Mbaknya. Padahal saya di situ. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Ulfita, asal dari Purbalingga, bareng teman-teman Purbalingga juga di sini. Di sini saya nggak mau banyak bicara, saya cuma mau tanya sedikit karena saya kebetulan tidak bisa atau tidak pandai ngomong ya. Kebetulan di Purwokerto dan Purbalingga, sesekali atau berkali-kali saya melihat di lampu merah itu banyak sekali bayi yang dibawa untuk ngamen. Ya, di Purbalingga banyak sekali dan alhamdulillah salah satunya saya telah mengadopsi satu anak balita. Dan saat ini usia 2 tahun. Dia adalah anak dari ODGJ, mohon maaf. Dan sering disiksa ketika dia itu dibawa ngemis atau ngamen. Bapaknya manusia silver, ada yang pernah lihat mungkin ya di lampu merah? Ya, karena di situ saya seorang ibu anak satu juga. Hati saya terketuk untuk menolong anak tersebut. Tapi yang saya sayangkan adalah persyaratan adopsi itu sangat susah di Indonesia. Salah satunya adalah minimal usia pengadopsi itu 30 tahun, minimal usia pernikahan adalah 5 tahun. Tapi alhamdulillah saya dapat dukungan penuh dari Dinsos Purbalingga karena untuk kesejahteraan anak tersebut dan
demi kebaikan bersama. Jadi alhamdulillah saya sudah resmi menjadi ibu angkatnya mereka. Hah? Dan yang saya tanyakan di sini, jika nantinya Pak Anies terpilih menjadi presiden, saya akan menanyakan terkait pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, dan selanjutnya dalam pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang saya tanyakan, dipelihara oleh negara yang seperti apa? Hanya seperti itu. Pertanyaan saya hanya seperti itu. Jadi saya hanya melihat mayoritas anak kecil yang kurang beruntung dari kita semuanya yang terlantar di pinggir-pinggir jalan tersebut. Hanya itu Mbak, terima kasih atas waktunya dan semoga nantinya Pak Anies bisa menjawab keresahan kami semuanya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Mbak Rahma udah menyampaikan keresahannya ya. Dan ternyata mulia banget loh sampai mengadopsi satu anak. Tepuk tangan dulu sekali lagi buat sosok ibu yang hebat itu ya. Oke, nah ini kan Desak Anies ini udah ke volume yang ke-19 ya. Nah tentunya kan menjadi momentum yang spesial nih. Karena sampai disamperin ke Purwokerto. Dan tentunya teman-teman ke depan nih coba dikulik lagi, didengerin lagi dari jawaban-jawabannya Pak Anies ya. Dan sampai ada di titik harus didesak terus lah pokoknya ya, harus terpojokan nih. Nah, dari teman-teman sekalian, kira-kira udah siap belum buat ketemu Pak Anies? Oke, udah nggak sabar ya, udah pengen ketemu. Dan tentunya harus didengarin dengan baik-baik nih dari jawaban-jawabannya Pak Anies, kemudian mungkin nanti dari tanggapan dan responnya Pak Anies. Ke depan kan kita tentunya masih ada beberapa segmen yang melibatkan batir-batir KBG nengene buat bertanya lagi ya gitu. Jadi dipersiapkan baik-baik. Oke. Nah di Purwokerto gak nyangka nih bisa seramai ini loh. Padahal tempat duduknya tuh disediainnya ya segitu. Tapi sing teka akeh banget. Aduh. Rame banget kayak rame. Jebule ya, mau Purwokerto. Apa di sini ada yang dari luar Purwokerto datang? Dari mana? Dari mana Mas? Purbalingga? Waduh, aduh, Brebes. Telur asin berarti? Telur asin ya? Oh iya. Dari mana lagi? Pemalang. Dari mana? Aduh. Siji bro. Oke, ini udah rame banget dari berbagai kota ya. Nah udah gak sabar kan buat ketemu Pak Anies? Coba dong teriak sekali lagi yang kencang ya. Udah gak sabar? Oke, maka dari itu kita sambut Pak Anies. Oke, tapi nanti maksudnya. Sing sabar sing apa? Sing sabar sing apa bro? Aduh. Wih penasaran banget ya. Aduh jangan sing sabar loh. Urung bro, kudu siap-siap disit bok. Masa Miki kayak Pak Anies jebule tembe Kang Cilacap jere. Dari tembe gotol. Ya masa tembe gotol langsung wingane ya orang bok siap-siap disit. Medang disit ya rasi. Kesel bok muter-muter bae rasi. Oke. Jajal nengene sing Kang udu Baling Mas cakep pana ora? Sing udu Banjarnegara, udu Purbalingga,
Waduh Banyumas. Tadi yang dari Brebes. Coba sini naik loh Mas. Ini jauh-jauh dari Brebes ya. Sampai datang ke sini. Kira-kira tuh pengen mendesak sampai sejauh apa loh. Coba perkenalkan dulu Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah bantu saya buat naik ke sini. Ya. Oke, perkenalkan nama saya Desan Claudio. Ya, nama saya agak barat emang. Namanya Desan Claudio. Saya dari Kabupaten Brebes. Oke, jadi saya sebenarnya nunggu Pak Anies sudah lama ya teman-teman. Saya dari Brebes, saya nunggu di Brebes itu udah lama. Tanggal 21 Desember tuh harusnya ada kampanye akbar dan desak Anies di Bumiayu. Tapi digagalin sama pihak-pihak yang gak bertanggung jawab. Sehingga saya harus datang ke sini, ke Prokerto, ke tetangga dan menyanyikan keresahan saya. Oke. Ya, saya adalah anak dari seorang driver ya teman-teman. Ataupun bapak, ibu, mas, mbak semuanya. Saya adalah anak dari driver ekspedisi di Indonesia. Salah satu ekspedisi terbesar. Mungkin Bapak Ibu udah ada tahu, yaitu namanya PT SIL. Oke, selama ini saya mengikuti perkembangan Pilpres dari 2014 sampai 2019. Dari saya belum punya hak pilih suara, sampai saya punya hak pilih suara. Yang waktu itu saya mendukung Pak Prabowo dan saya dihiniati Pak Prabowo sendiri. Tapi tidak satupun tokoh yang pernah saya dengar menyebut dan menyentuh membahas tentang driver ekspedisi ini. Sedangkan kita semua mengetahui bahwa driver ekspedisi itu jumlahnya sangat banyak Bapak Ibu sekalian. Dan mereka adalah ujung tombak penggerak perekonomian Indonesia. Mereka lah yang melakukan perjalanan untuk mendistribusikan segala jenis produk untuk kepentingan masyarakat. Mohon maaf ini sedikit narasi dan cerita saya. Tetapi dalam hal ini seringkali para driver menghadapi tantangan mulai dari kondisi medan, cuaca, tetapi mereka juga menghadapi tantangan nyata. Mulai dari pungli dan premanisme di jalan-jalan, termasuk yang Bapak Ibu lihat di truk-truk itu yang ada cap itu ternyata pungli ya teman-teman. Jadi itu adalah garis pengawalan ataupun tanda pengawalan biar supir truk ini nggak dipalak, nggak didesak ataupun bahasanya nggak dikena premanisme. Terkadang unit yang mereka bawa itu belum ada semprotannya atau cap-capannya dari pabrik. Mereka disemprot dengan biaya besar agar unit mereka disemprot dengan cap-capan dengan dalih keamanan saat perjalanan di daerah-daerah tersebut. Dimana apabila supir ini nggak kebayar teman-teman, saya pernah ikut bapak saya diketok palanya. Ya itu nyata. Terus sedangkan driver ini orang-orang yang pasrah, orang-orang yang bahasanya, kamu muat di pabrik ini, ya udah langsung muat aja gitu. Mereka diperintah misal di pabrik A untuk di sana mereka hanya bisa pasrah tanpa ada hak menyatakan satu teman-teman nih. Agar muatan tidak terlalu berat dan harus mengikuti standar JBI yang sudah ditetapkan oleh pihak Disub atau Dinas Perhubungan. Mereka hanya pasrah ketika pihak pabrikan memuat mobil mereka sepadat-padatnya tanpa memperdulikan standar JPI. Tetapi ketika para driver dihadang oleh pihak Disub, dalam hal ini maka driver harus menanggung segala akibatnya. Oleh karena itu, maka para driver harus kucing-kucingan untuk melewati timbangan yang akan mereka hadapi. Yang kedua, ini yang paling meresahkan buat bapak saya ataupun teman-teman yang bapaknya supir di sini ya. Kendala untuk pengisian BBM jenis solar di SPBU. Terutama ini teman-teman di wilayah Sumatera atau kelahiran bapak saya sendiri. Di mana banyak sekali SPBU yang membuat aturan tersendiri melarang unit-unit tronton ataupun truk untuk melakukan pengisian BBM di SPBU tersebut. Sedangkan pedagang solar eceran dari Jerigen itu bertebaran di sana-sana sepanjang jalan dan para pedagang inilah yang selalu memborong di SPBU tersebut. Pertanyaannya saya ada dua di sini. Satu, mengapa tidak ada satupun di antara calon pemimpin yang pernah menyorehkan nasib para driver selama ini? Sebab saya dengar selama ini hanya bicara tentang pertanian, nelayan, dan lain sebagainya. Sementara nasib para driver tidak pernah tersentuh, bahkan dibicarakan sama sekali. Dan yang kedua, bagaimana sikap Pak Anies
menanggapi kisah dan keluh kesah para driver yang notabene adalah ujung tombak dalam mendistribusikan segala bentuk jenis produk dan kebutuhan masyarakat. Itu saja teman-teman dari saya, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini tadi Mas siapa ya? Mas Dezan, ternyata jauh-jauh dari Brebes ya. Tadi bahas seputar banyak banget tentang kebutuhan masyarakat ya Mas. Terus apa lagi? Yang tadi keluh kesah tentang supir ya. Oke, nah ini emang ternyata jauh-jauh dari Brebes membawa banyak keresahan. Tentunya tadi udah dicatat ya sama tim ubah bareng gitu. Ini di Brebes, dari Brebes nggak bawa oleh-oleh ini? Telur asin Mas, minimal Mas, gimana nih? Oh lagi penelitian. Oke, oke. Oke menarik Mas, dari Brebes ya. Ini dari kota lain ada nggak? Bekasi? Mana yang dari Bekasi? Oh, jauh banget Ibu. Ini. Tapi asli sini atau merantau atau? Oke. Dari mana lagi coba aku pengen dengar yang paling jauh, yang merasa paling jauh ada nggak? Dari mana? Itu dari mana Mas yang ujung sana? Oh nggak ada suara ya? Dari mana? Oke. Banyak ya ternyata ya. Ternyata Purwokerto nih buat ngumpul-ngumpul semua orang di sini. Oke. Dari teman-teman sekalian nih ya. Kemarin sempat pada nonton debat cawapres kan tentunya. Gimana, seru gak? Nemu jokes-jokes baru ya. Aduh. Yang bener aja, rugi dong. Nonton debat tapi nemu jokes dan meme tuh gimana ceritanya ya? Duh, kayak emang gak boleh terlalu dibawa serius kali ya kalau debat ya. Biar penyampaiannya dapat. Nah dari teman-teman sekalian, aduh kayaknya masih pada sabar banget menunggu. Itu sampai ada yang di ujung sana. Emang itu kelihatan Mas? Ramai banget bawa rombongan ya. Oke, rame. Di sana juga. Nah ini juga banyak tulisan-tulisan nih. Wong ngapak kudu bergerak. Terus itu tulisan apa lagi itu? Apa kabar? Aduh mohon maaf Pak, nutupi itu. Apa kabar nasib petani? Eman-eman perubahan. Apa? Aduh gak kelihatan kok. Oh eman-eman perubahan sisan gitu. Terus apa lagi? Oh itu di belakang juga ada tulisan lagi tuh. Dari keresahan untuk perubahan. Oh ada yang bawa tulisan juga. Aduh Mas, tapi peteng kok orang keton. Bisa tolong teriak aja gak? Apa maju sini ke depan? Tapi kejauhan ya. Maju aja Mas, gak apa-apa. Dorong. Oh iya, sorry, ada teknologi ya, Jen. Orang nyampe kok. Dorong penerapan WFA untuk akses kerja lebih luas. Keren. Sampai nulis. Selanjutnya nih, belakang Masnya tolong disorot. Oh, supir ambulans sosial. Driver ambulans lasisme, tepuk tangan.
Ternyata banyak ya. Dari berbagai kalangan ternyata. Sampai supir, driver, semuanya mengumpul di sini. Untuk mendesak Anies. Coba yang bawa tulisan-tulisan lagi. Oh itu tuh, tolong di shoot mas kameramen. Dari Mbak Kayu dari Mbak. Oh, have a nice day. Selanjutnya nih yang biru-biru depan saya, Mas. Oke, Wakanda nomor Indonesia forever, Wakanda. Ya Allah ternyata pada bawa tulisan semua. Oh, kedokteran Unsut, Masnya bawa apa? Oh, kedokteran Unsut juga. Ada yang dari mana lagi? Oh, ada yang pakai HP tuh. Inyong, waras, pilih, Anies, Muhaimin. Apa iyalah. Sing bener baik. Oh ini ada lagi nih. Sejahterakan guru TKW dokter. Keren. Emang perlu ya. Guru TK itu yang paling dasar untuk mendidik anak-anak. Jadi harus disejahterakan tentunya. Ada lagi nggak yang mau unjuk-unjuk? Apa itu Mbak? Jualan apa gimana maksudnya? Yang bisa dibaca. Tadi ada yang ngangkat sebelah sini, kok turun lagi? Oh, itu ada foto itu. Keren Bu, keren. Ada lagi nggak? Tak bacain ini. Nggak ada. Dibikin sheet lah, biar masuk ke layar ini loh. Tulis, oh ya. Never walk alone. Abah. Oh, never walk alone Abah, gitu maksudnya ya. Oke, selanjutnya ada lagi? Ayo dibikin set. Ah boleh Pak Pantun Ibu, silakan berdiri. Silakan maju ke sini aja Bu. Naik aja. Biar shoot. Iya, monggo Ibu. Pelan-pelan Bu, pelan-pelan. Waduh. Saya tolongin Bu. Wah. Silakan. Iya, ini pantun khusus buat Pak Anies yang saya baru saja dapat apa ya, pangsit gitu ya Bu ya. Ya perkenalan dulu napa mboten nggih? Iya. Oh iya. Beli buah harum manis. Beline adoh nang Batu Raden. Kami di sini dari lubuk hati mendoakan Bapak Anies. 2024 insya Allah jadi presiden. Satu. Oke, cakep. Amin aja dulu ya. Oh ini ada tulisan lagi nih dari Masnya. Azam love. Aduh apa ini? Lo Anies, oke. Sejatuh cinta itu Mas sama Pak Anies. Tenang, sebentar lagi ketemu. Siapa tahu bisa foto dari situ tapi. Oke. Ada tulisan-tulisan lagi enggak? Janji manis mana yang Mas Anies dustakan? Iya ya. Janji manis Anies. Aduh. Dalam banget Masnya.